Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Kerti Kuntari, nomor absen 39, NIM 1911031259, dari kelas I semester 4, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai pemahaman konsep bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK. Baik, sekarang saya akan memulai video pembelajaran. Silahkan disimak ya. Nah, di sini kita akan belajar yang pertama yaitu mengenai bilangan prima. Nah, apakah kalian tahu apa itu bilangan prima? Bilangan prima merupakan bilangan bulat positif atau asli yang mempunyai tepat dua faktor yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima juga dikatakan bilangan bulat positif yang pembaginya hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bilangan prima, yaitu bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya, di mana bilangan prima terkecil yaitu 2 dan merupakan satu-satunya bilangan prima yang genap. Nah, sekarang saya akan lanjut menjelaskan tentang bilangan komposit, di mana bilangan komposit Nah, sekarang saya akan lanjut menjelaskan tentang bilangan komposit, di mana bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Atau bilangan komposit bisa juga dikatakan bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Bilangan komposit juga dapat dinyatakan sebagai faktorisasi prima bilangan bulat atau hasil perkalian 2 bilangan prima atau lebih. Contoh bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18. Nah, ini merupakan 10 bilangan komposit pertama. Nah, salah satu cara untuk menunjukkan suatu bilangan itu prima atau komposit adalah dengan menyusun objek-objek sebanyak bilangan itu dalam bentuk jajaran persegi panjang. Jika susunan yang dapat dibentuk hanya terdiri bentuk persegi panjang vertikal dan horizontal, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima. Misalnya, 7 adalah bilangan prima karena susunan objeknya seperti gambar ini. Maka 7 merupakan bilangan prima. Susunan bilangan 4 yaitu dapat disusun secara vertikal dan horizontal serta dapat disusun menjadi bentuk persegi panjang.
Nah, ini adalah bentuk perseginya. Maka bilangan 4 merupakan bilangan komposit. Nah, setiap bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai hasil kali semua pembaginya yang prima. Contohnya yaitu lima sama dengan 5 dikali 7, di mana untuk contoh yang pertama yaitu 5 dikali 7 disebut faktorisasi prima dari 35. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai FPB. Sebelum kita lanjut membahas FPB, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu faktor dan faktor persekutuan. Nah, faktor suatu bilangan merupakan semua bilangan asli yang habis membagi bilangan itu. Misalnya, faktor dari bilangan 6 yaitu bilangan yang habis membagi 6, yaitu 6 dibagi 1 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Ternyata setelah kita mencarinya, bilangan 6 habis dibagi oleh bilangan-bilangan 1, 2, 3, dan 6. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa faktor suatu bilangan adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan suatu bilangan yaitu faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya yaitu saat kita menentukan faktor persekutuan dari 6 dan 8. Langkahnya yaitu pertama, kita mencari terlebih dahulu faktor dari 6. Faktor 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Yang kedua, kita cari faktor dari 8. Faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Nah, langkah yang ketiga yaitu selanjutnya cari faktor yang sama dari kedua himpunan faktor tersebut. Himpunan faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan himpunan faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Berdasarkan kedua himpunan faktor bilangan yang di atas ini, maka dapat kita ketahui himpunan faktor persekutuan dari 6 dan 8 yaitu 1 dan 2. Nah, setelah kita mengetahui apa itu faktor dan faktor persekutuan suatu bilangan, sekarang kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB, di mana FPB dari dua bilangan adalah faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan bisa ditempuh dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan menentukan himpunan faktor seperti penjelasan sebelumnya. Yang kedua yaitu bisa dengan menggunakan pohon faktor untuk mencari faktorisasi prima suatu bilangan. Nah, ini merupakan contoh pohon faktor dari 12. Kita bisa membuatnya seperti yang ini dan bisa juga membuatnya seperti ini, di mana 12 dibagi 2 itu sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 1
Sama juga seperti ini, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Setelah sampai pada bilangan 3, berhenti, sebab sudah diperoleh faktor prima yang terakhir, yaitu 3. Nah, bentuk faktorisasi primanya yaitu 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3, atau bisa ditulis 2 kuadrat dikali 3. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan satu contoh soal, yaitu tentukanlah FPB dari 16 dan 18. Cara menyelesaikannya yaitu yang pertama, kita dapat menggunakan pohon faktor. Kita cari masing-masing pohon faktor dari 16 dan pohon faktor dari 18. Yang pertama, pohon faktor dari 16. Kita bagi 2, itu 8. Bagi 2, 4. Bagi 2, 2. Setelah itu kita cari pohon faktor dari 18. Bagi 2, 9. Bagi 3, 3. Nah, setelah kita cari masing-masing pohon faktor dari 16 dan pohon faktor dari 18, selanjutnya kita tentukan faktorisasi prima kedua bilangan tersebut. Untuk faktorisasi prima dari 16, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sedangkan faktorisasi prima dari 18 yaitu 2 dikali 3 dikali 3. Setelah mendapatkan faktorisasi prima kedua bilangan, lalu pilihlah faktorisasi kedua bilangan yang memiliki nilai sama. Berdasarkan urutan faktorisasi dari kedua bilangan tersebut, maka bilangan yang memiliki nilai yang sama adalah 2. Maka dapat disimpulkan FPB dari 16 dan 18 yaitu sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita juga dapat menyelesaikannya dengan cara melakukan pembagian dengan bilangan prima. Caranya yaitu yang pertama-tama, bagilah kedua bilangan yang diketahui dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi keduanya. Bilangan prima terkecil yang dapat membagi 16 dan 18 yaitu 2. Jadi kita tulis 16, 18, kita sama-sama bagi 2. Hasilnya 8 dan 9. Nah, karena sama-sama dapat dibagi 2, kita lingkari angka 2. Setelah itu kita bagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sedangkan 9 tidak bisa dibagi 2. Kita tetap tulis 9. Selanjutnya kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2, 2.
Ini tetap. Selanjutnya kita bagi 2 lagi, 1, 9. Selanjutnya kita bagi 3, 1, 3. Bagi 3, 1. Nah, jadi setelah kita cari seperti ini, kita ketahui FPB dari 16 dan 18 yaitu 2. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, sebelum lanjut membahas KPK, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kelipatan dan apa itu kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan merupakan suatu pola penambahan suatu bilangan dengan menggunakan bilangan yang sama secara konsisten. Contohnya, kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Ini didapat dari 1 dikali 3, 2 dikali 3, 3 dikali 3, 4 dikali 3, 5 dikali 3, 6 dikali 3, 7 dikali 3, 8 dikali 3, dan seterusnya. Setelah itu, kelipatan persekutuan dari 2 bilangan dapat ditentukan dengan memilih bilangan-bilangan yang sama dari himpunan kelipatan bilangan-bilangan tersebut. Contohnya, seperti contoh di atas, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 dapat ditentukan sebagai berikut. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Jadi, himpunan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 yaitu 12, 24, dan seterusnya. Setelah kita mengetahui apa itu kelipatan dan apa itu kelipatan persekutuan, sekarang kita akan membahas apa itu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan adalah kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Nah, di sini saya akan membahas dengan contoh soal. Yang pertama, tentukan KPK dari 6 dan 8. Caranya yaitu yang pertama, kita cari kelipatan dari 6. Kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Kedua, kita cari kelipatan dari 8. Kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kita
mencari himpunan kelipatan persekutuan dari 6 dan 8, yaitu 24, 48, dan seterusnya. Jadi dapat kita simpulkan KPK dari 6 dan 8 adalah 24 karena dilihat dari himpunan kelipatan persekutuan dari 6 dan 8, yang terkecil yaitu 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita juga dapat menggunakan cara menyelesaikan dengan pembagian dengan bilangan prima. Caranya yaitu pertama-tama, bagilah kedua bilangan dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi keduanya. Bilangan prima terkecil yang dapat membagi 6 dan 8 yaitu 2. Kemudian kita tulis seperti di bawah ini. 6, 8. Kita sama-sama bagi 2. Hasilnya 3, 4. Lalu kita bagi 2 lagi. Hasilnya 3, karena 3 tidak bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. Selanjutnya kita bagi 2. 3, 1. Terakhir kita bagi 3. 1, 1. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat menentukan KPK dari 6 dan 8, yaitu kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Hasilnya yaitu 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 yaitu 24. Baik, sekian video pembelajaran mengenai bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan kata di dalam video, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.